Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengan kasih, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Di agenda pagi kita, Embun Pagi dari gelombang 102,3 FM Radio Rase, insyaallah kita akan mengudara dan insyaallah kita akan terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menjadi bagian dari kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita panjatkan doa kita, perlindungan diri kita kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tentu di tengah-tengah wabah dan musibah yang masih mendera negeri kita ini. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit sopak, dan penyakit buruk lagi membahayakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya, Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah aliyil azim. Terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa menjaga, senantiasa melindungi diri kita, semua keluarga kita, dan tentu saja Allah SWT segera mengangkat wabah dan musibah ini. Dan tentu kita senantiasa mampu menghadirkan setiap kejadian, setiap peristiwa sebagai bahan pelajaran sekaligus tentu sebagai bahan peringatan berharga. Di balik ini semua tentu saja ada langkah-langkah positif dari langkah-langkah konkret yang harus kita bangun. Di samping kita berobat, tentu saja kita juga senantiasa bertaubat kepada Allah SWT. Sebab sangat mungkin jadi dan sangat boleh jadi bahwa setiap wabah dan musibah adalah bagian dari ketetapan dari Allah SWT untuk memberikan ujian, teguran, atau bahkan mungkin azab dari apa yang kita kerjakan. Semoga kita termasuk orang-orang yang berada dalam lingkaran ujian, yang tentu saja ini adalah bagian dari mereka-mereka yang oleh Allah SWT akan diangkat derajat dan martabatnya. Kalau ini sebagai bentuk peringatan, semoga kita segera sadar diri, segera ingat kembali untuk bersegera memperbaiki langkah-langkah hidup dan kehidupan kita, dan kembali berpijak kepada langkah hidup sebagaimana yang telah Allah tetapkan. Kita berlindung diri kepada Allah SWT, berhindar diri, semoga ini bukan merupakan azab, bukan merupakan sebuah laknat, sebagaimana yang dulu pernah terjadi pada umat-umat dahulu ketika mereka membangkang, ketika mereka ngeyel, begitu kan, ketika mereka terus-menerus berada dalam perbuatan dosa, kejahatan dan kemaksiatannya. Kita berlindung diri kepada Allah SWT dari perkara-perkara tersebut. Ngerasa di kesempatan
pagi hari ini, insyaallah tema kita menggapai keberuntungan hidup ya, dalam ketaatan. Menggapai keberuntungan hidup dalam ketaatan. Kita akan buka surah Fatir, ya, surah ke-35. Dua ayat di surah Fatir, surah yang ke-29 dan ayat ke-30 ya. Surah ke-35 ya, surah Fatir. Dimulai pada ayat ke-29 dan ayat ke-30. Insyaallah dua ayat ini kita akan tadaburi sebagai bahan bagi kita tentu untuk makin menjadikan kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan semangat dalam diri kita untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan di sepanjang hidup dan kehidupan kita, agar puncak hidup kita tentu saja berada di dalam keberuntungan. Bukan hanya di dunia, tapi juga tentu di akhirat. Kita akan bacakan ayatnya di ayat ke-29 dan ayat ke-30 di surah Fatir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dengar asik, melalui dua ayat ini tentu saja kita senantiasa diarahkan, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pandangan dan mata serta hati senantiasa tertuju pada nilai-nilai hidup yang di dalamnya selalu terpatri ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak harapan kita dalam hidup ini adalah keberuntungan, kesuksesan, kemenangan, dan kebahagiaan. Oleh karena itu kalau bicara tentang keuntungan, bicara tentang kebahagiaan, bicara tentang kemenangan, maka ini semua adalah bagian dari fitrah manusia. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang hidupnya ingin rugi. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang hidupnya ingin kandas. Apalagi sampai sengsara, hina dan binasa. Oleh karena itu tidak mengherankan bila setiap langkah perjuangan, bila setiap aktivitas hidup dan kehidupan tentu saja senantiasa diperjuangkan pada upaya-upaya untuk bisa menghadirkan keberuntungan, kemenangan, dan kesuksesan tersebut. Dan kalau sudah bicara tentang keberuntungan, maka pasti manusia akan berupaya berlomba-lomba untuk meraihnya. Oleh karena itu tatkala manusia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nilai-nilai hidup yang akan menghadirkan mereka pada keberuntungan, maka mereka yang beriman di dalam hati mereka tentu akan segera merespon. Mereka akan benar-benar tanggap, sadar bahwa apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memang menjadi bagian tak terpisahkan untuk bisa menghadirkan keberkahan, kemuliaan, dan keberuntungan tersebut. Oleh karena itu mereka segera respon, begitu kan? Mereka tidak cuek, begitu ya. Jadi apapun yang diinformasikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentu saja senantiasa menjadi pondasi hidup untuk menjadi inspirasi berharga dalam kehidupan. Sehingga tidak boleh ada yang terlewatkan dari apa yang Allah isyaratkan, dari apa yang Allah ingatkan di dalam Al-Quran. Jadi hamba beriman tentu dia senantiasa memperhatikan. Dia senantiasa melek, begitu senantiasa terus begitu ya,
mewaspadai jalan hidup dan kehidupannya agar jangan sampai terjebak pada kehinaan dan kerugian serta kebinasaan. Oleh karena itu Al-Quran bagi hamba beriman tentu akan senantiasa menjadi petunjuk terbaiknya, yang akan mengarahkannya kepada jalan hidup yang terang, yang jelas, dan tentu saja langkah hidup mereka juga makin terarah. Bagaimana halnya juga Al-Quran ini akan mempedomani hidupnya pada bimbingan terbaik di sepanjang hayatnya. Karena Al-Quran memang pedoman hidup yang akan mengantarkan manusia minadz dzulumat ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Sehingga akan betul-betul bisa memilah begitu kan, dan memilih mana perkara yang hak dan mana perkara-perkara yang batal. Mana perkara yang boleh dilakukan dengan perkara-perkara yang harus disingkirkan di dalam kehidupan dan dijauhkan di dalam kehidupan. Serta tentu saja senantiasa terbangun jiwa husnudzon, jiwa untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Betapa setiap perintah Allah adalah bagian dari kemuliaan. Dan adapun ketika mereka membaca ayat-ayat terkait dengan larangan Allah, maka tentu mereka senantiasa berbaik sangka bahwa ini adalah bentuk kasih yang Allah SWT agar manusia tidak celaka, agar manusia tidak binasa. Dengar sih, apapun perjuangan kita, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita untuk mendapatkan keberuntungan, untuk mendapatkan kemenangan, untuk mendapatkan kesuksesan, pada kenyataannya ternyata tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu disinilah bentuk kesadaran kita untuk senantiasa meyakini bahwa tidak semua yang kita lakukan dalam sebuah agenda hidup, kalau kemudian kita umpamakan dalam sebuah perdagangan, maka transaksi itu tidak selamanya menguntungkan kita. Pada satu waktu kadang kita mengalami kerugian, bahkan berujung pada kebangkrutan, gitu kan. Akhirnya kita menyesal dan kemudian mengalami rasa kecewa, bahkan menjadi awal trauma yang berkepanjangan. Nah, inilah bagian dari fenomena di dalam kehidupan. Ya. Sehingga tentu saja kalau kita tidak kembali kepada Al-Quran dan sejak awal tidak kita pijakkan langkah hidup dan kehidupan kita kepada Al-Quran, tentu saja kondisi-kondisi seperti ini bisa melemahkan diri kita. Tidak jarang orang bunuh diri begitu ya, gara-gara dia gagal atau kandas dalam satu agenda hidup, dalam satu aktivitas hidup dan kehidupan. Dalam usaha dia gagal, dalam usaha dia mengalami kerugian. Langsung kemudian dia mengambil jalan pintas untuk membunuh dirinya sendiri. Ya, karena mungkin anggapan bahwa kalau sudah mati, selesai urusan, selesai masalah. Justru sebetulnya bagi hamba beriman, itu menambah masalah. Dan belum selesai masalahnya, malah makin bertambah gitu ya dosanya. Kenapa? Karena dia tentu menghabisi hidup dan kehidupannya dengan cara-cara yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT dan mendahului ketetapan insya Allah SWT. Dan hal seperti ini tentu saja harus kita hindarkan dalam kehidupan kita. Dengar sih, kalau kita juga bicara terkait dengan transaksi begitu ya. Jadi perjanjian di dalam kaitan jual beli gitu kan dengan manusia. Memang tidak selamanya apa yang kita cita-citakan itu menjadi wujud keberuntungan, kebahagiaan dan kesenangan. Oleh karena itu kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan, kemenangan, bahkan kesuksesan dalam arti yang sebenarnya, maka lakukanlah itu dengan transaksi yang akan menghadirkan kemuliaan dan keberkahan. Dan ini semua tentu saja kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bertransaksi dengan manusia, acap kali kita ini kan mengalami kerugian, bahkan kehinaan dan kebinasaan. Tapi tidak demikian bila kita bertransaksi dengan Allah, gitu kan. Nah, ini
Kenapa saya katakan terkait dengan transaksi? Karena dalam Al-Quran Allah SWT menggambarkannya seperti itu. Ya kan? Jadi agenda hidup dan kehidupan kita yang kemudian kita lakukan berdasarkan apa yang sudah menjadi ketetapan dari Allah dan kemudian kita mengikutinya, itulah bagian dari bentuk ketaatan. Dan itu digambarkan seperti halnya transaksi yang tentu akan menghadirkan kemuliaan, terbebasnya dari segala bentuk kehinaan, menjadikan hidup dan kehidupan kita makin menemukan kemenangan dan terbebas serta terhindarnya kita dari segala bentuk kekandasan atau bahkan kegagalan dari setiap hal yang kita lakukan. Nah, kembali kepada surah Fatir di ayat ke-29 dan ayat ke-30, kita mendapatkan bahan pembelajaran yang tentu sangat luar biasa. Bagaimana transaksi yang akan dapat membebaskan kita dari segala bentuk kerugian dan penyesalan. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ini dengan kalimat tijaratan lan tabur, ya kan? Perniagaan atau perdagangan yang tidak akan rugi. Karena galibnya manusia ini memang senantiasa akan mudah terpengaruh, mudah tertarik dengan urusan-urusan yang terkait langsung dengan hal-hal yang membawanya kepada keberuntungan. Dan kalau sudah bicara tentang jual beli kemudian disebutkan akan ada keberuntungan, pasti manusia itu akan respon. Orang sudah marancinges begitu kan. Jadi dia tidak ingin menyanyiakan itu semua, sehingga dia tidak ingin kalau kemudian dia tidak mendapatkan bagiannya. Kalau kemudian dia berada di dalam bagian itu, maka tentu dia tidak ingin kalau dia termasuk orang-orang yang rugi. Tapi dia harus beruntung, dia harus mendapatkan nilai plus, nilai tambah dari transaksi yang dia lakukan. Nah, pendengar AC, kalau kita kembali kepada surah Fatir di ayat ke-29 dan ayat ke-30, jelas bagaimana di ayat ke-29 Allah SWT menyebutkan ya terkait dengan orang-orang yang senantiasa khauf ya, dan raja hanya kepada Allah. Khaufnya, rasa takutnya kembali kepada Allah dan harapannya tertuju hanya kembali kepada Allah. Jadi kalau manusia itu sudah khauf, merasa takut dan takutnya disandarkan kepada Allah, berarti dia berusaha untuk berjuang agar jalan hidupnya tidak melanggar batasan aturan-aturan Allah. Sehingga dalam hidupnya dia berjuang untuk senantiasa berada pada jalan hidup yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca di ayat lain itu kan ada kalimat wajilat qulubuhum. Jadi bergetar hatinya, bukan ada kekhawatiran dalam dirinya kalau dia melanggar. Karena itu setiap langkah hidup dan kehidupan yang dia lakukan tentu saja dia akan berupaya pada tujuan-tujuan hidup yang bikin Allah senang, yang bikin Allah bahagia. Kenapa? Ya tentu saja ini karena apa yang kita lakukan dari jalan hidup yang senantiasa mengikuti kehendak Allah. Ketika Allah SWT memberikan respon kemuliaan kepada kita, ya tentu saja ini adalah bagian dari apa yang kita lakukan dari nilai-nilai ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita baca ayatnya ini kan jelas, ya tadi sudah diulang juga dan kita akan coba ulang kembali. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Nah, pendengar AC, inilah bagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Quran. Diawali dengan kalimat inna, ya kan? Penegasan sesungguhnya. Alladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, yakni Al-Quran.
wa aqamus shalah, dan mereka-mereka yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi ataukah terang-terangan, ya kan? Yarjuna tijaratan lan tabur, maka berarti mereka mengharapkan satu bentuk perdagangan yang tidak akan merugi. Jadi kalau kita baca ayat ini, ternyata langkah hidup agar kita berada di dalam keberuntungan, terbebas dan terhindarnya kita dari segala bentuk kerugian. Yang pertama dan utama itu adalah kita senantiasa membaca Al-Quran. Tentu bukan sekedar membaca dalam arti letterlek, begitu ya, membaca tulisan dari mushaf, dari ayat-ayat yang Allah turunkan. Tapi bagaimana dengan apa yang dibaca itu menghadirkan penghayatan, sehingga mampu mengamalkan apa yang sudah dibacanya. Jadi petunjuk, begitu kan, jadi pedoman, jadi jalan cahaya. Jadi Al-Quran itu memang akan benar-benar menghadirkan petunjuk, menghadirkan pedoman, dan menjadi jalan cahaya dalam kehidupan. Sehingga mereka-mereka yang senantiasa membaca Al-Quran, selalu dekat dengan Al-Quran, ruh nafas kehidupannya kembali kepada jiwa Al-Quran, dia tidak akan rugi, dia tidak akan menemukan kehinaan. Karena dia selalu terpandu, begitu ya, senantiasa terbimbing. Jalan hidupnya selalu diarahkan pada jalan hidup yang lurus. Nurut, begitu kan, nuturkeun kahayang Allah, apa yang dikehendaki Allah SWT. Dan tentu dengan fondasi keyakinan bahwa ketika kita mengikuti apa yang dikehendaki Allah, keberuntungannya kembali kepada kita, begitu kan. Sebab bagaimanapun hidup kita berada di dalam ketaatan, kepatuhan, menjalankan aturan Allah, maka sedikit pun ketaatan kita, ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah tidak akan menjadikan Allah merasa untung dan diuntungkan. Bagaimana halnya ketika kita berpaling dari aturan Allah, maka keberpalingan kita dari aturan Allah sedikit pun tidak akan menjadikan Allah merasa rugi dan dirugikan. Sebab untung dan rugi itu ya tentu saja kembali kepada diri kita sendiri. Jadi sangatlah rugi, begitu ya, manakala manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan petunjuk hidup melewati Al-Qur'an ini, dia tidak mampu mengoptimalkan waktu-waktu di dalam kehidupannya untuk kembali kepada Al-Qur'an. Jadi sangat rugi, begitu kan. Naon wae atuh hirup teh, begitu ya. Kalau kemudian apa yang dia jalankan justru malah berpaling dari Al-Qur'an, yang akan memberikannya petunjuk agar hidupnya tidak salah arah dan langkah, yang akan menjadikannya sebagai pedoman sehingga memiliki bimbingan yang jelas, begitu ya. Kalau ini harus seperti ini, begitu kan. Kalau kita ingin terhindar dari kerugian, maka langkahnya seperti ini, gitu kan. Itu kan sangat luar biasa. Dan menjadi jalan cahaya dalam kehidupan, begitu kan. Jadi dia selalu membawa obor, begitu kan, membawa lentera. Ya kan, dalam makna yang tentu saja bukan hanya arti obor fisik, begitu ya. Ini kan hanya simbol saja, begitu ya. Jadi hanya gambaran perumpamaan. Jadi mereka-mereka yang kembali kepada Al-Quran adalah mereka-mereka yang menemukan jalan cahaya. Jadi mereka tidak akan gelap sisi hidup dan kehidupannya. Selalu terang. Kenapa? Karena mereka sudah punya petunjuk dan pedoman. Sehingga kemanapun mereka pergi, dalam agenda aktivitas apapun yang dilakukan jelas, begitu. Sehingga tidak main labrak saja, gitu kan. Apalagi sampai kemudian menjual keyakinannya, menjual prinsip hidupnya. Karena ini tentu sudah merupakan bagian dari konsekuensi setiap pribadi muslim manakala mereka sudah bersyahadat, manakala mereka sudah bertahkim kepada Allah, meyakini bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulnya, maka tentu dia akan mengikuti aturan-aturan itu. Dan ini yang tentu nanti akan memuliakannya. Jadi mereka-mereka yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran. Artinya kalau sudah ada kalimat seperti ini, artinya dia tidak pernah jauh dari Al-Quran. Oleh karena itu, mereka-mereka yang senantiasa menghadirkan Al-Quran di sepanjang hidup dan kehidupannya, istilah saya itu kan menjadi ruh nafas kehidupan,
dia tidak akan pernah kehilangan arah. Dia tidak akan pernah kehilangan ide untuk keluar dari masalah. Karena Allah SWT telah memberikan kepadanya jalan keluar dari setiap persoalan dalam kehidupan. Nah, mengapa selama ini kita seringkali mengalami kegelisahan, keresahan, seolah-olah buntu jalan hidup yang kita lewati, seolah-olah tidak lagi ada jalan keluar yang bisa membebaskan kita dari segala bentuk keresahan dan kegelisahan. Ya karena kita jauh dari Al-Quran, ya kan? Dalam bentuk lahiriah saja kadang-kadang kan kita juga kalau baca Al-Quran itu kan dibatasi ruang dan waktu. Kalau butuh, ya kan? Kalau kita sedang perlu baru baca Quran, ya kan? Kaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan ritual saja kita baca Quran. Tapi dalam kehidupan justru kita jauhkan Al-Quran. Ya bagaimana mungkin kita bisa bahagia? Bagaimana mungkin kita bisa beruntung? Sebab gambaran pertama dan utama mereka-mereka yang akan beruntung di dalam menjalani kehidupan itu adalah mereka-mereka yang tatkala mereka sudah berikrar menjadi seorang muslim dan tentu saja dia meyakini kebenaran Islam, tentu dia juga akan membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW kepadanya melewati kitabullah Al-Quranul Karim ini. Jadi akan ikuti gitu kan. Nah yang kedua ini terkait dengan salat. Wa aqamus shalah. Mereka yang mendirikan salat. Bukan sekedar melaksanakan salat secara ritual begitu ya. Jadi bagaimana pemaknaan salat ini juga tumbuh di dalam dirinya semangat untuk hanya mengabdi kepada Allah SWT. Sehingga jalan hidupnya betul-betul sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan membebaskan dirinya di segala bentuk perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Nah, ini yang kemudian bisa kita bacakan di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45 kan. Aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadikanlah salat kan sungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi salatnya itu bisa menjadi tali kendali diri ya. Jadi kalau kita ini memakai kendaraan kita remnya pakem gitu ya, remnya betul-betul bagus gitu kan. Tentu dalam kondisi dan situasi apapun kita bisa mengendalikannya. Ya kan? Jadi bayangkan kalau rem kita blong gitu kan. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita. Kalau hidup kita blong tanpa memiliki kendali hidup ya. Nah, repot begitu ya. Dan sholat itu kendali hidup. Menjadi kuncinya gitu kan. Kunci surga, kunci kemuliaan, kunci kebahagiaan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pendengar asih kita seringkali dibuat yakin dengan segenap keyakinan kita kalau kita menggunakan kunci dengan harga yang mahal, bahkan kemudian kita gunakan untuk mengunci barang-barang yang kita miliki, yakin sepenuhnya bahwa kunci itu akan mengamankan barang itu dari segala bentuk pencurian. Dan kita merasa nyaman dan aman. Namun seringkali kita tidak merasakan rasa aman dan nyaman manakala kunci hidup kita ini ada dalam diri kita berupa sholat. Kan? Kadang-kadang ya dianggap enteng gitu kan. Jadi saka samperna gitu kan sholat teh. Kalau sedang butuh ya baru salat, kalau tidak sedang butuh ditinggalkan. Ini kan kalau sudah seperti ini ya bahaya begitu ya. Karena dalam situasi dan kondisi apapun sesungguhnya salat itu jangan sampai ditinggalkan. Karena ini adalah bagian dari pengendali diri kita. Ya kan kata kuncinya itu kembali kepada salat. Oleh karena itu yang membedakan antara mereka yang beriman dengan mereka yang ingkar, mereka yang kafir ya dengan salatnya. Ya kan? Ketika mereka menjalankan sholat, berarti mereka juga digambarkan di dalam keterangan hadis Nabi sebagai bentuk dari orang-orang yang menegakkan agamanya. Namun barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia sudah meruntuhkan agamanya. Jadi kalau pilarnya saja sudah diruntuhkan, rekumaha aya kakiatan, gitu kan. Jadi ini yang kemudian juga harus nantiasa menjadi rujukan dalam kehidupan kita. Bahwa menggapai keberuntungan hidup itu sesungguhnya ditandai yang pertama dan utama itu adalah ketika kita menghadirkan Al-Quran sebagai bimbingan terbaik dalam kehidupan kita.
Jadi bukan sekedar membaca dalam makna membaca biasa, tapi bagaimana membaca situasi dan kondisi dari apa yang dibaca di Al-Quran. Kemudian dia juga tentu menjadikan apa yang tertera dalam Al-Quran itu sebagai ruh, sebagai nafas dalam kehidupan. Dan dia melaksanakan salat. Salat yang tentu menghadirkan perubahan di dalam setiap langkah hidup dan kehidupannya, begitu kan. Jadi bagaimana dengan salat dia bisa mencegah perbuatan keji, perbuatan munkar. Jadi mau mungkin korupsi lamun salatnya benar. Jadi tidak akan mungkin dia berzina kalau salatnya benar. Tidak akan mungkin dia merugikan orang lain. Tidak akan mungkin dia berlaku zolim, berlaku khianat, berlaku aniaya, berlaku tidak adil. Kalau memang dia betul-betul melaksanakan salat dalam arti yang sesungguhnya, begitu kan. Jadi kalau dia salat tapi kemudian maksiat masuk ke jalan, artinya salat yang dilakukannya itu hanya baru pada tataran ritual, gitu kan. Jadi hanya pemoles saja. Karena kita harus yakin kembali kepada apa yang tadi diungkapkan di dalam Al-Quran. Aqimis shalah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah salat, tegakkanlah salat, karena sungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi salatnya itu betul-betul menjadi penguat dalam dirinya untuk bisa meninggalkan dan menanggalkan segala bentuk perbuatan keji dan munkar. Jadi tidak akan dilakukan begitu ya bentuk kemungkaran, bentuk kekejian dalam kehidupan. Ya, berlaku dosa akan dihindarkan. Kenapa? Karena sholatnya itu menjadi bentengnya. Sehingga kenapa diawali dengan kalimat tauhid, ya kan, Allahu Akbar, diakhiri dengan salam sebagai bentuk pengejauhan tahan bagaimana hidup manusia itu juga pada akhirnya kembali kepada nilai-nilai kemanusiaannya. Dia harus menjaga hubungan dengan samanya. Sehingga diakhiri dengan kalimat salah, menjaga ritme hidup dan kehidupan kita untuk menciptakan keselamatan, keberuntungan baik bagi saudara yang di kanan maupun saudara yang di kiri. Dipantang bagi mereka itu untuk bikin onar, bikin masalah. Ya. Jadi bagaimana setiap langkah hidup dan kehidupan ini bisa betul-betul terpatri lewat sholatnya itu. Dan sholatnya bisa mencegah dirinya dari segala bentuk perbuatan keji dan mungkar, begitu. Jadi inilah yang memang harus kita bangun, dan inilah yang sesungguhnya juga harus senantiasa kita jadikan sebagai tolak ukur di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Roh nafas hidup kita ini harus kembali hadir pada nilai ketaatan kepada Allah. Jadi kalau sholat dilakukan dengan benar, insya Allah kita ini akan mengalami ketenangan, ya, karena di situ ada zikir, ya, baik bil makal maupun bil hal, dengan apa yang dilafazkan maupun dengan apa yang nanti kita perbuat di dalam keseharian kita. Seorang bisa menjaga dirinya dari perbuatan keji dan munkar, berarti dia sudah melaksanakan nilai-nilai sholat, diamalkan nilai sholat itu di dalam kehidupannya. Jadi kalau kemudian dia mengaku muslim tapi kemudian cara hidupnya justru berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, ya tentu saja berarti dia tidak masuk kategori muslim yang sesungguhnya, hanya secara pengakuan saja. Kan tentu saja ini sangat dikecam, sangat dibenci oleh Allah SWT. Sekali lagi tidak mungkinlah orang itu akan melakukan tindakan korupsi, manipulasi, kezoliman, ketidakadilan, gitu kan. Manakala sholatnya itu betul-betul dibangun di dalam kehidupannya. Kemudian yang berikutnya, pendengar yang ketiga adalah mereka-mereka yang wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Mereka yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Jadi ada semangat membangun empati pada sesama. Nah, ini nilai hidup yang tentu akan menghadirkan keberuntungan. Ya kan? Jadi perkara yang ketiga ini yang kemudian juga harus kita perhatikan. Bagaimana kita memahami, bagaimana kita menyadari bahwa sebagian rezeki yang ada dari kehidupan kita, dari apa yang kita perjuangkan, yang sesungguhnya merupakan amanah dari Allah SWT untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga sebagian dari apa yang kita miliki betul-betul menjadi bagian yang akan membahagiakan sebagian orang-orang dalam kehidupan kita.
Jangan sampai kemudian dia jadi serakah, gitu kan? Dia jadi tomak kata orang Sunda. Sampai kemudian dia menjadi kikir begitu ya, koret begitu ya, pedit gitu kan. Ada istilah kakek mengkene mereka hese cap jahe gitu ya. Ini tidak terjadi pada mereka-mereka yang nilai keimanannya sudah kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penjabaran hidupnya tentu akan terlihat dari apa yang dia baca, yang kemudian dia laksanakan di dalam kehidupannya. Dia akan menginfakkan sebagian rezeki yang merupakan bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Sir gitu ya, dia diam-diam memberi atau dengan terang-terangan. Dan tentu niatnya kembali kepada Allah. Bergantung kepada apa yang diniatkan. Tergantung ketika ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau memberikan sesuatu kepada orang lain kemudian menyebutkan namanya dan kemudian menerangkan tentang siapa yang memberinya. Ya, kembali aja kepada apa yang diniatkan. Kalau kita memberi kepada seorang kemudian kita sebutkan namanya dan kemudian pihak panitia atau mereka yang diberikan amanah menyebutkan nama kita, tentu saja niatkan itu sebagai bentuk syiar, gitu kan? Untuk apa? Untuk mendorong. Untuk menguatkan yang lain agar juga ikut melakukan kebaikan yang sama. Ya kan? Jadi bagaimana kita menjadi sponsor kebaikan, menjadi pionir dalam kebaikan, kan ini hebat, gitu kan? Unggul, gitu kan? Artinya akan menciptakan kemuliaan sepanjang hidup dan kehidupan kita. Maka jadilah sponsor, jadilah pionir dalam kebaikan. Jangan jadi sponsor, jangan jadi pionir dalam keburukan, gitu kan? Orang kadang-kala untuk kejahatan, untuk hal-hal yang buruk, paheula-heula gitu ya. Jadi paburu-buru. Tapi justru ketika diajak kepada nilai kebaikan, merod gitu kan kata orang Sunda. Jadi cenderung menahan diri dulu. Ya kan? Bahkan penuh pertimbangan. Bikin ulah gitu kan. Bikin. Akhirnya cenderung tidak jadi dia memberikan sesuatu yang kemudian bisa menyelamatkan hartanya dari segala bentuk kemadharatan. Padahal harta yang ada dalam kehidupan kita ini seharusnya bisa menjadi jalan kemuliaan bagi kita. Ya, ada ungkapan yang tentu ini penting untuk kita pahami. Apa yang kita makan jadi kotoran, begitu kan? Apa yang kita pakai rusak, tapi apa yang kita infakkan, justru itulah yang nanti akan memuliakan kita. Jadi apa yang kita makan, seenak apapun yang kita makan, semahal apapun makanan yang kita makan, toh pada akhirnya tentu saja ini akan jadi kotoran. Bagaimana juga kita memiliki barang yang bagus, tatkala kita gunakan, tatkala kita pakai, pada akhirnya akan rusak. Tapi apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang nanti akan tetap mengalir menjadi kebaikan sekalipun kita sudah wafat, begitu kan. Dan ini janji Allah, ya. Yang kemudian nanti akan memberikan kemuliaan dalam kehidupan kita. Bahkan Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita, idza matabnu adama in qata amalu. Apabila anak Adam wafat, putus amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Sadaqatin jariyatin, ini kan sedekah jariyah. Jadi apa yang kita infakkan di jalan Allah dari sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita, betul-betul kita gunakan di jalan Allah. Ya kan? Sir wa alaniyah, bisa sembunyi-sembunyi, bisa terang-terangan. Tergantung kembali kepada apa yang diniatkan. Karena ada juga orang yang sir sembunyi-sembunyi tapi kadang-kadang bisa menimbulkan rasa ujub begitu ya, jadi kesombongan, bahkan menjadi ria atau pamer begitu ya. Tapi ada juga orang yang kemudian dengan cara terang-terangan dan kemudian dia umumkan lewat panitia atau lewat orang yang mengamanah, yang diberikan amanah untuk menyerahkan harta tersebut. Justru ini jadi kebaikan. Kenapa? Jadi motivasi ya, bagi orang lain juga untuk mengikuti kebaikan yang sama. Ini tentu jadi pionir, tentu jadi sponsor dalam kebaikan. Maka kembalikan kepada Allah SWT. Kalau toh kita melaksanakannya dengan sir, dengan sembunyi-sembunyi, maka niatkan itu semua kembali kepada Allah. Sebagaimana juga ketika kita melaksanakan dengan terang-terangan, maka kembalikan itu juga kembali niatnya semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah SWT.
Manakala kita senantiasa kembali kepada Al-Quran, senantiasa melaksanakan sholat dalam makna yang sungguhnya, kemudian membangun empati pada samaan dan keberkahan, maka ini yang kemudian Allah nyatakan yarjuna tijaratan dan tabur. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Artinya mereka akan senantiasa berada di dalam kemuliaan insya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tentu akan menyempurnakan pahalanya. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Jadi bagaimana Al-Quran mengisyaratkan kepada kita bahwa setiap kebaikan itu pasti akan dilipat gandakan kebaikannya. Ya, tong sieun, tong hariwang gitu ya. Kalau kita memberi, kalau kita berbagi kepada sama, kadangkala apa yang kita berikan pada sama kita tidak direspon dengan baik. Tapi kalau ketika itu terjadi karena tujuan kita hanya mengharap ridha Allah, jangan jadi kecewa. Jangan sampai kemudian ada ungkapan moal deui lah burabere ka jelema eta. Dan ternyata tidak ada rasa terima kasih. Kadang ada istilah nu asih dipulang sengit gitu ya kata orang Sunda. Ya jangan sampai ada istilah seperti itu. Terus saja kita berbuat kebaikan karena nanti Allah SWT akan mengapresiasi, Allah SWT akan berikan pahala dan Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita lakukan. Dan kenapa Allah SWT menggambarkan hal tersebut dari apa yang kita baca di ayat 29 surah Fatir itu dengan bentuk perniagaan yang tidak akan merugi. Sebab memang galibnya manusia itu kalau sudah dihadapkan pada urusan materi, urusan kebendaan, tentu dia sangat mudah untuk tertarik dan dia akan berjuang untuk bisa mendapatkan dan meraihnya dengan segala cara upaya. Tentu saja kalau kembali kepada jalan Allah, pasti tujuan-tujuan itu berada dalam kemuliaan, terbebas dan terhindarnya dari segala bentuk kerugian. Manakala hal tersebut dijalankan dalam kehidupan kita, senantiasa kita membaca Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, menegakkan sholat dalam makna yang sungguhnya, dan berempati dengan menginfakkan sebagian rezeki yang sudah Allah anugerahkan, tentu saja mereka juga akan mendapatkan apa yang menjadi bagian dari harapan mereka. Terbebas, terhindar dari segala bentuk kerugian, dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan yang seluas-luasnya. Allah juga akan menambah kenikmatan dari puncak syukur yang dilakukan hamba-hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga adalah pemilik sifat asy-syakur. Dengan rasa dalam menjalani roda kehidupan, sejatinya sebagai seorang muslim kita berjuang meraih puncak sukses hidup kita, tidak hanya mengejar pada urusan harta yang terkadang tidak selamanya menguntungkan dan membahagiakan kita. Tapi bagaimana kita juga berjuang keras untuk dapat meraih puncak sukses sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Yakni bagaimana kita tetap berjalan dalam ritme hidup yang senantiasa dihiasi nilai takwa sebagai wujud ketaatan yang seutuhnya guna meraih puncak sukses yang tiada bandingannya. Nah, mudah-mudahan dua ayat yang dipapar di kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu, menjadi inspirasi berharga dalam kehidupan kita. Betapa keberuntungan itu sesungguhnya makin dekat dalam kehidupan kita, manakala kita juga senantiasa merespon akan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan konsisten serta konsekuen di dalam menjalankan manhaj dari program hidup sebagaimana yang Allah kehendaki dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa terus berjuang dan senantiasa istiqomah di dalam memperjuangkan hidup agar berada dalam garis kemuliaan. Kata kuncinya tentu saja kembali kepada Allah. Dan diawali ditandai ketika kita senantiasa mendekat dan merapat kepada Allah dengan senantiasa menghadirkan Al-Quran sebagai ruh, sebagai nafas di dalam kehidupan. Dengan rasa kita berada di puncak acara kita Embun Pagi. Mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi ini sekali lagi menjadi ilmu, menjadi pencerahan dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk setiap aktivitas hidup yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari segala bentuk kerugian. Wabah dan musibah ini semoga Allah segera angkat dan kita senantiasa diselamatkan oleh Allah dari segala wabah dan musibah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min syarril asqam. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit lepra, penyakit buruk lagi membahayakan.
Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah